Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat buku besar atau ledger. Sumber pencatatan untuk buku besar itu adalah dari jurnal umum. Nah, buku besar ini dibuat per akun. Nah, kalau di jurnal umum itu ada 10 akun, berarti buku besar harus membuat 10 buku besar per akun. Nah, ini adalah contoh tabel dari buku besar. Dimulai dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Kita ke jurnal umum. Nah, ini adalah jurnal umum. Sudah pernah dibuat. Jurnal umum yang sudah pernah dibuat. Nah, ini masing-masing akun ini harus dibuatkan buku besar. Nah, pertama-tama dalam membuat buku besar, kita buat akun yang paling atas terlebih dahulu, yaitu akun dimulai dari kode 1, dari 1101. Kita buat 1101 ini adalah kas, berarti kita buat buku besar untuk kas terlebih dahulu. Nah, ini kita buat buku besar, ini buku besar untuk akun kas. Kita buat di sini nama akunnya kas, kodenya 1101. Tanggal kita lihat di jurnal umum untuk kas, tanggal 1. Tanggal 1 ini setoran modal. Ini untuk keterangan, ini keterangan diisi dengan keterangan singkat dari transaksi. Itu keterangannya adalah setoran modal. Referensi ini diisi dengan halaman jurnal, ya. Halaman 1. Kita lihat di sini kas buat 30 juta. Buat di sini 20 juta. Kreditnya kosong. Saldo berarti debat, kita pindahkan ke debat ini. Kalau sudah, kita lihat lagi di jurnal umum apakah masih ada untuk transaksi yang berkaitan dengan kas. Kita lihat lagi, ada di tanggal 3. Ini di tanggal 3. Ini adalah membayar sewa, keterangan singkatnya. Tanggal 3. Membayar sewa. Referensi diisi dengan halaman jurnal, halaman 1. Lihat di sini di jurnal umum, kas ini ada di sebelah kredit 1 juta. Nanti kita letakkan di sebelah kredit 1 juta. Nah, di sini saldo
saldo terakhir adalah di debit 30 juta, kemudian ada penambahan transaksi selanjutnya 1 juta di kredit. Nah, kalau dia beda, kalau terjadi beda debit dan kredit itu diselisihkan, selisihnya berapa diletakkan di kolom yang terbesar. Ini saldonya di debit 30 juta, sedangkan di sini kredit 1 juta, berarti diselisihkan, selisihnya adalah 29 juta, diletakkan di sini. juta. Lanjut lagi, kita periksa lagi di jurnal umum apakah masih ada tentang kas. Ada di tanggal 6, yaitu membeli perlengkapan. 6, membeli halaman 1. Kita lihat di jurnal umum, kasih yang ini, kredit 2 juta. Kredit 2 juta. Nah, di sini saldo terakhirnya adalah 29 juta di debit, dan di sini ada penambahan transaksi yaitu kredit 2 juta. Nah, kalau berbeda antara debit dan kredit, diselisihkan, diletakkan di jumlah yang terbesar. Jumlah yang terbesarnya adalah yang di kolom debit, karena 29 juta lebih besar dari 2 juta. Selisihnya 27 juta diletakkan di kolom debit, karena kolom debitnya lebih besar daripada kolom kredit. Nah, 27 juta selisihnya. Kemudian kita periksa lagi di jurnal umum apakah masih ada tentang kas. Masih ada di tanggal 9. Tanggal 9 itu keterangannya membeli peralatan. Tanggal 9 membeli peralatan. Halaman 1. Di kredit 5 juta. 5 juta. Nah, di sini saldo terakhir adalah 27 juta di sebelah debit. Ada penambahan transaksi 5 juta sebelah kredit. Kalau terjadi perbedaan, diselisihkan, diletakkan di kolom yang terbesar. Nah, kolom terbesarnya adalah debit 27 juta dan kredit 5 juta. Diselisihkan, selisihnya 22 juta. Periksa lagi jurnal umumnya, apakah masih ada. Masih ada lagi. Yang terakhir, tanggal 15, terakhir, masih ada tentang kas. Kas di debit 700. Ini menerima pendapatan tanggal 15. Halaman 1. Di debit 700.000. Saldo sebelumnya di debit 22 juta, penambahan transaksi debit 700.000 rupiah. Nah, kalau sama debit dan debit itu dijumlahkan 22 juta ditambah 700 berarti 22 juta 700. Ini adalah buku besar untuk akun kas. Buku besar untuk akun kas. Kita lanjutkan lagi ke kode selanjutnya. 1101, kita lanjutkan lagi, kita cari ini. 1102. Perlengkapan. Kita buatkan buku besar untuk perlengkapan. Ini 102.
tanggal 6 membeli perlengkapan keterangan singkatnya membeli perlengkapan, referensinya halaman 1, kita lihat di sini perlengkapannya di debit 2 juta. Debit 2 juta. Kita pindahkan ke saldo. Periksa lagi jurnal umum apakah masih ada tentang perlengkapan. Habis. Artinya saldo terakhir dari perlengkapan itu adalah 2 juta. Kita lanjutkan lagi ke kode yang selanjutnya. Kode selanjutnya atau akun yang selanjutnya adalah setelah 1102 1201 peralatan. Kita buatkan buku besar untuk peralatan. Kodenya 1201. Tanggal 9 membeli peralatan, referensi halaman jurnal. peralatan di debit 5 juta, debit 5 juta. Kemudian ini kita pindahkan ke kolom saldo, di debit juga 5 juta. Kita periksa lagi tentang peralatan, tidak ada. Kita lanjutkan ke kode yang selanjutnya. Kode 1 sudah habis, kita buatkan semua. Lanjut ke kode 2. Kode 2 tidak ada. Kode 2. Lanjut ke kode 3, yaitu kode 3101 modal Tuan Jaya. Kita buatkan buku besar untuk modal Tuan Jaya, akun modal Tuan Jaya. Kodenya 3101, tanggal 1, keterangannya store modal halaman jurnal halaman 1, modal kredit 30 juta, di kredit. Selesai, periksa lagi tentang modal transaksi selanjutnya. Jadi sini tidak ada. Kita lanjutkan ke buku besar yang lainnya, yaitu kode selanjutnya 3101, kode 3 sudah habis. Kita ke kode 4101, akun pendapatan jasa. Kita buatkan buku besar untuk akun pendapatan jasa. Kodenya kita lihat di sini, akun transaksi tanggal 15 menerima pendapatan. Referensinya halaman jurnal halaman 1. Kita lihat di sini pendapatan kredit
Rp700.000. Kita letakkan di kredit. Ini 700. Kemudian ini pindahkan ke saldo kredit 700. Periksa lagi apakah masih ada tentang transaksi pendapatan. Tidak ada. Kita lanjutkan ke kode selanjutnya atau akun selanjutnya, yaitu kode 4 sudah semua kita buatkan buku besar. Kita lanjutkan ke kode 5. Ini kode 5101 akun beban sewa gedung. Kita buatkan buku besar untuk beban sewa gedung. Kodenya 5101. Tanggal di sini tanggal 3. Keterangannya bayar sewa. Referensi halaman jurnal halaman 1. Kita lihat di sini beban sewa gedung debit 1 juta. Kemudian kita pindahkan ke kolom saldo, pindahkan ke debit. Sudah semua akun-akun yang ada di jurnal umum, semuanya sudah kita buatkan buku besar masing-masing. Nah, ini adalah buku besar yang sudah kita buat. Ini saldo akhir dari kas, saldo akhir dari perlengkapan, kemudian saldo akhir dari peralatan, saldo akhir dari modal Tuan Jaya, saldo akhir dari pendapatan jasa, saldo akhir dari beban sewa gedung. Nah, saldo ini akan kita pindahkan ke neraca saldo. Ini pertama kita pindahkan dulu yang akun paling atas, yaitu akun kas kode 1101, saldonya yang ini. Kode akunnya 1101, nama akunnya kas, saldo akhirnya di sini debit 22.700. Lanjut perlengkapan 1102, nama akunnya perlengkapan. Saldo akhirnya 2 juta di debit 2 juta. Lanjut lagi akun selanjutnya peralatan 1201 peralatan, saldo akhirnya debit 5 juta. Lanjut lagi modal Tuan Jaya 31 modal Tuan Jaya, saldo akhirnya kredit 30 juta. Terus
pendapatan jasa 41.100, jasa. Dari sini saldo akhirnya kredit 700.000, kredit 700. Lanjutkan lagi. Yang terakhir akun terakhir adalah beban sewa gedung. Kita lihat saldo akhirnya itu 1 juta di debit, 1 juta. Kalau sudah semua kita pindahkan, saldo-saldo yang ada di buku besar beserta akunnya sudah kita pindahkan ke neraca saldo, kita jumlahkan. Debit dijumlahkan dengan kolom debit, yang ini kita jumlahkan, yang ini juga kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. Ini hasilnya. Kemudian yang ini kita jumlahkan juga. Yang ini dijumlahkan sampai ke sini. Hasilnya 30.700.000. Kemudian dari sini kita jumlahkan sampai ke sini. Hasilnya juga 30.700.000. Nah, jumlah debit dan jumlah kredit di neraca saldo harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Nah, cukup sekian bagaimana cara membuat buku besar dan neraca saldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.